Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Cynthia. Dan kali ini aku mau bahas tentang kehamilan di minggu ke-37 sampai dengan minggu ke-42. Jadi sebelumnya di video aku yang terakhir itu kita bahas kehamilan dari minggu ke-31 sampai dengan ke-36. Dan sekarang aku mau lanjut bahas dari minggu ke-37 sampai dengan minggu ke-42. Jadi sekarang itu adalah kehamilan di minggu ke-37, di mana kita bisa saja mengalami proses persalinan di minggu ini. Jadi kebanyakan perempuan itu tidak benar-benar melahirkan di HPL-nya, hari perkiraan lahirnya. Jadi di minggu ke-37 ini udah minggu yang aman untuk melahirkan. Di minggu ke-37 ini bayi kita itu panjangnya 46,5 cm dengan berat 3.100 gram. Dan ini adalah kehamilan di bulan ke-9 di trimester ketiga. Apa yang terjadi kepada bayi kita di kehamilan 37 minggu? Bayi kita bisa saja sudah tidak terlalu aktif, jadi dia gerakannya jadi terbatas karena dia semakin membesar dan ruangan di dalam itu mulai sesak ya. Kemungkinan besar kita akan merasakan adanya kayak pergeseran, bukan pergerakan yang aktif tapi kayak ada yang bergeser-geser gitu. Dan kadang-kadang mungkin dia juga bisa menendang dengan kakinya atau dengan sikunya. Sangat penting untuk memperhatikan frekuensi gerakan bayi. Jika bayi tidak banyak bergerak seperti yang ibu biasanya rasakan gitu, mungkin ada baiknya kita menghubungi bidan kita. Karena kalau misalnya kita ragu atau kita merasa bahwa pergerakan bayi menjadi sangat lemah, bisa jadi menandakan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan atau tidak. Tapi nggak ada salahnya kita coba kontrol di bidan supaya kita tahu persis gitu ya, apakah itu hanya karena bayinya nggak bisa bergerak karena ruangan yang sedikit, atau ada sesuatu dengan bayinya. Jadi untuk memastikan kalau ibu-ibu merasa bahwa gerakan bayi itu sangat sedikit dibandingkan ibu biasanya merasakan tendangan atau gerakan bayi, sebaiknya hubungi bidan. Apa yang terjadi pada ibu ketika hamil 37 minggu? Di kehamilan 37 minggu ini sampai dengan akhir minggu ke-41 atau bahkan ke-42 plus, bayi kita itu sudah sangat siap. Dan mulai dari minggu ini itu bayi akan terus berkembang. Jadi kita cek sekali lagi apakah list yang sudah kita buat itu semuanya udah siap. Selain kita bisa mengecek list-list yang sudah kita buat itu apakah kita sudah centang semuanya, kita juga bisa menanyakan kepada bidan kita apa-apa saja yang kita masih lupa tanyakan. Biasanya di sekitar minggu ke-37 ini tidak ada lagi tempat atau ruangan, jadi nggak terlalu banyak ruangan untuk pusar kita. Jadi pusatnya kita ini itu bisa saja jadi kelihatan seperti keluar gitu pusarnya, dan itu biasa. Dan apakah kita juga punya keluhan pada sakit otot ataupun sendi, dan kita juga nggak sendirian. Ini adalah hal yang sering dialami oleh ibu hamil kebanyakan. Karena perut kita yang semakin membesar, kita juga bisa merasakan adanya kayak sakit gitu di antara sendi-sendi di bagian otot bawah ya. Tapi kita juga bisa merasakannya di bahu dan juga leher kita.
Jadi nggak ada salahnya kalau kita cek terus ke fisio, dan fisio itu sangat membantu pada saat kehamilan. Jadi fase-fase kelahiran itu bisa berbeda-beda di setiap orang, dari mulai proses pembukaannya, kontraksinya, terus juga pada saat melahirkannya gitu ya. Jadi fase-fase ini itu bisa saja beda-beda gitu, bisa saja fase pembukaannya lebih lama dibandingkan fase lahirannya atau sebaliknya gitu. Jadi kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan itu, karena mau pembukaannya lama atau pembukaannya cepat, semuanya pada saatnya akan berakhir dan semuanya lancar. Jadi setiap lahiran itu akan berbeda-beda, tapi biasanya akhirnya akan sama ya, akhirnya bahagia, kita ketemu dengan bayi kita. Dan biasanya waktunya bisa saja sangat lama atau bahkan sangat cepat gitu. Jadi itu juga tergantung dari situasi dan kondisi si ibu. Tidak hanya pada saat melahirkan, tapi pada saat proses pemulihan itu kita juga harus mempersiapkan mental kita, karena melahirkan itu bukan suatu hal yang ringan ya. Jadi secara mental ataupun fisik melahirkan itu berat, dan ada juga kursus setelah melahirkan itu juga ada. Jadi ya kita udah harus mempersiapkan diri kalau setelah melahirkan pun ternyata untuk ibu itu tidak selalu mudah, dan memang tidak mudah gitu mental dan fisik, tapi semuanya bisa ditangani. Kita juga bisa mempersiapkan kedatangan si bayi. Jadi bayi kita yang akan baru lahir itu memiliki dan membutuhkan energi untuk tumbuh dan juga tetap hangat. Jadi tugas yang bisa dilakukan sama petugas atau bidan yang membantu kita, seperti aku bilang itu kayak kram sorahnya itu selama 8 hari, yang bantu kita untuk persiapan merawat bayi itu. Nah itu kita bisa mulai cari tahu ya, kayak mempersiapkan kalau bayi itu akan sehat, aman, dan cukup pemasukan gizinya ya. Tahukah kita kalau kita makan 1 sendok vanilla fla itu bisa membantu meringankan asam lambung. Jadi asam lambung itu sangat sering terjadi pada saat kehamilan, dan vanilla fla atau fla vanilla itu bisa meringankan asam lambung kita yang naik. Selain itu juga kayak biskuit, pisang, dan jahe itu juga bisa bantu. Lanjut ke minggu ke-38. Di minggu ke-38 bayi itu panjangnya sekitar 48 cm dengan berat 3.200 gram. Dan ini adalah kehamilan di minggu ke-9 di trimester ketiga. Apa yang terjadi pada bayi di minggu ini? Bayi kita mendapatkan lebih banyak lemak supaya dia juga lebih terlihat gemuk dan tetap hangat di dalam tubuh mama, dan kulitnya juga lebih pink, lebih berwarna merah gitu, dan rambutnya bisa juga sudah sekitar 5 cm lebih panjang. Kuku-kukunya juga jadi panjang, tapi kukunya ini belum keras ya, dan belum sekeras kuku orang dewasa, tapi lebih kayak kayak kulit keras gitu, kayak tulang rawan gitu kali ya, tapi tipis. Dan kita juga belum boleh memotong kuku bayi, jadi kita bisa coba mengikis kuku bayi dengan menggunakan alat kikir yang khusus untuk bayi atau kertas kikir kuku. Pada saat ini bayi itu akan bertambah berat badannya sekitar 20 sampai 30 gram per hari. Ini dibutuhkan untuk membangun
uh, untuk membangun kekuatan tubuhnya di hari-hari pertama kelahiran. Dan karena bayi itu butuh waktu untuk terbiasa dengan susu formula atau dengan ASI ibu ya. Jadi mengasihi ataupun susu formula itu biasanya juga tidak langsung berhasil. Jadi bayi butuh waktu ya untuk sampai mereka bisa mengerti caranya menyusu atau menyedot botol susu ya. Pada akhir kehamilan kita juga menghirup lebih banyak udara dalam satu tarikan nafas. Sebelum kita hamil kita menghirup sekitar 450 ml per tarikan nafas dan sekarang menjadi 650 ml. Jadi akibatnya kita juga menghirup lebih banyak udara per menit, sehingga ini adalah sekitar 40% lebih banyak dari biasanya kalau kita nggak hamil. Jadi awalnya kita menghirup sekitar 7,5 liter udara per menit. Sekarang kita menghirup 10,5 liter per menit. Karena ibu hamil itu butuh banyak oksigen. Dan apa saja yang bisa kita lakukan di minggu ke-38, yaitu adalah berpikir tentang kunjungan bersalin. Saat bayi kita lahir, kita akan mengharapkan banyak orang yang datang melihat bayi kita, tamu-tamu yang mau melihat dan menyambut si bayi yang baru lahir ini. Jadi kita harus mulai pikirkan kira-kira kita mau sebanyak apa orang yang datang berkunjung, atau kita lebih suka menikmati bayi kita yang baru lahir bersama pasangan. Dan kita juga bisa pertimbangkan hal ini, seperti kita misalnya mengumumkan kelahiran, menunjukkan hari, waktu, terus undangan gitu ya. Atau kita juga bisa telepon mereka dan memberitahu mereka, juga minta sama pengunjung yang mau datang gitu untuk memberitahu kita sebelum mereka datang. Jadi kita bisa siap-siap atau kita bisa melihat kondisi kita dan si bayi. Dengan cara ini kita juga bisa menikmati waktu istirahat ya. Kita merasa kayak ketuban kita pecah atau ada tanda-tanda persalinan, kita langsung saja telepon bidan. Jadi nggak perlu tunggu atau gimana gitu, langsung telepon bidannya. Dan persiapan untuk masa bersalin minggu pertama setelah melahirkan biasanya kita cukup sibuk, jadi kita nggak bisa masak, nggak bisa bebersih rumah. Jadi kita bisa juga di minggu-minggu kehamilan yang kita masih fit, masih belum lemes, itu kita bisa memasak porsi ganda dan memasukkannya di freezer. Jadi kita udah punya persediaan makanan, dan persediaan makanannya juga yang sesuai dengan selera kita tentunya. Karena ya perawat bersalin itu bisa sih bantu kita dalam pekerjaan rumah tangga, tapi tugas utama mereka adalah membimbing kita untuk mempersiapkan diri merawat bayi gitu. Jadi lebih kayak memberikan kursus singkat kepada papa dan mama untuk caranya merawat bayi, memandikan bayi, memberi makan, dan segala macamnya. Terus kita juga bisa mungkin mulai membeli mainan bayi. Mainan bayi itu juga nggak banyak, jadi ya kita juga bisa cari-cari informasi kira-kira anak-anak itu butuhnya apa di usia 0 sampai 3 bulan. Terus kita juga bisa membaca tentang vaksinasi dan klinik kesehatan anak. Karena sejak 10 hari kelahiran posyandu itu akan mengambil alih perawatan anak. Mereka akan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan bayi kita, juga mengatur vaksinasi. Jadi kita datang ke sana dengan menanyakan informasi yang lengkap, supaya kita tahu persis itu kapan saja jadwalnya kita butuh untuk ke posyandu. Dan kita juga bisa, ketika kita masih fit itu, kita bisa juga mulai membersihkan dan merapikan rumah. Karena tentu aja dong kalau misalnya nanti si bayi lahir, kita juga mau pulang ke rumah dari rumah sakit itu rumahnya udah bersih, udah langsung bisa istirahat gitu ya. Dan
kalau misalnya kita ngerasa badannya kurang enak dan nggak fit gitu, kita juga bisa minta bantuan keluarga, pasangan, atau pembantu rumah tangga untuk melakukan hal ini. Jadi ketika kita pulang dari rumah sakit, kita bisa istirahat. Tahukah kita bahwa kita dapat mengajarkan bayi untuk makan makanan sehat bahkan saat masih dalam kandungan? Jadi hal ini pernah diteliti di Amerika. Kalau kita sendiri mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan sehat, kita bisa memastikan bahwa bayi akan terbiasa dengan berbagai rasa. Ya, itu kayaknya ada benarnya sih, karena aku sendiri pas hamil itu aku makan semua makanan yang aku suka, dan kurang lebih itu anakku juga doyan dengan makanan yang aku makan. Jadi ada benarnya sih, karena mereka udah tahu, udah kenal rasa ya dari dalam kandungan. Oke, kehamilan minggu ke-39. Di minggu ke-39 itu bayi kita udah seperti semangka. Badannya 49 cm dengan berat 3.300 gram. Di minggu ini itu adalah bulan ke-9 kehamilan di trimester ketiga. Jadi perut kita itu sudah sangat penuh dengan bayi. Kita akan merasakan tusukan, dorongan, juga tendangan di tempat yang sekaligus. Dan bayi juga siap untuk keluar melalui serviks. Apa yang terjadi pada ibu di kehamilan minggu ke-39? Nah, ini adalah bahwa ibu itu sudah siap ya, harusnya sudah siap dengan semua perlengkapan yang diperlukan untuk dibawa ke rumah sakit pada saat bersalin. Semua barang yang diperlukan itu sudah dikemas dan dimasukkan ke dalam koper. Jadi nanti pada saat salinan atau tiba-tiba air ketuban pecah atau sudah mulai kontraksi gitu, kita bisa langsung bawa kopernya, nggak perlu lagi cari-cari di mana barang-barang dan segala macamnya untuk keperluan persalinan. Bisa saja kita melahirkan di minggu ini atau juga bisa masih 3 minggu lagi. Dan penantian terakhir itu sangat menyenangkan ya, karena itu adalah minggu-minggu yang sudah detik-detik yang dekat waktunya dengan kita bertemu sama bayi kita. Dan kita juga sudah mulai merasakan beberapa kontraksi latihan yang serius. Jadi sebaiknya ibu-ibu mengecek ya, kira-kira kita udah siapin koper atau belum. Tubuh ibu bekerja keras untuk menyediakan oksigen dan nutrisi bagi bayi, serta membuang semua produk limbah. Kita juga memberikan antibodi kepada bayi melalui plasenta. Untuk hampir semua penyakit menular yang telah diatasi oleh tubuh atau yang telah kita vaksin, bayi kita akan menerima pasokan antibodi yang sudah kita bangun itu. Dan beberapa bulan pertama setelah lahir, antibodi memberikan perlindungan ekstra hingga sistem kekebalan tubuhnya sendiri mengambil alih. Jika kita memilih untuk memvaksinasi anak, vaksinasi pertama akan dilakukan setelah 2 bulan. Jadi ketika bayi umur 2 bulan itu adalah vaksin pertama mereka. Dan yang harus kita lakukan di minggu ke-39 adalah persiapan untuk menyusui. Jadi menyusui dianggap oleh banyak wanita sebagai tantangan yang besar. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk hal ini. Jadi di sini kita bisa mulai baca informasi tentang menyusui di minggu-minggu pertama. Itu juga sangat membantu, karena aku sendiri juga ketika aku melahirkan terus aku disuruh diajarin gitu cara menyusui, aku agak kaget ya, karena aku nggak ada persiapan sama sekali gimana kira-kira menyusui gitu. Aku nggak baca, aku sering lihat di Indonesia sehari-hari gitu, aku lihat bagaimana ibu dengan mudahnya itu kayak menyusui anak, itu natural banget, alami. Jadi aku kira semua wanita itu begitu melahirkan langsung bisa menyusui. Ternyata menyusui itu adalah tantangan tersendiri. Jika Anda melahirkan pada usia kehamilan 38 minggu terakhir setelah ketuban pecah, maka kemungkinan besar kita akan melahirkan lebih lama. Jadi tubuh kita akan terus memproduksi cairan ketuban sehingga bayi tidak akan pernah kehabisan cairan ketuban, bahkan jika ketubannya pecah. Terus juga kita bisa mulai mencari informasi tentang perawatan kulit bayi. Jadi kulit bayi itu sangat halus dan kita juga harus dapat menjaganya supaya
kulit ini tetap prima dengan perawatan dan perhatian yang ekstra. Juga itu ya, jadi itu yang bisa kita lakukan, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tahukah kita bahwa kita dapat melakukan sejumlah hal untuk mencegah robekan saat melahirkan sebisa mungkin. Misalnya kita bisa memijat kulit di antara anus dan vagina dengan minyak perineum. Beberapa kali mengompres perineum dengan waslap hangat juga dapat membantu mencegah robekan. Minggu ke-40, tanggal persalinan telah tiba, bayi kita siap lahir. Minggu ini adalah tanggal persalinan, meskipun hanya 4% bayi yang benar-benar lahir pada tanggal persalinan. Tanggal persalinan itu selalu memiliki sesuatu yang istimewa dan kita sangat khawatir gitu terhadap setiap rasa sakit kecil yang kita rasakan. Dan pada minggu ke-40 bayi kita itu sudah sebesar 50 cm dengan berat 3400, jadi sebesar labu. Hamil ke-40 ini adalah bulan ke-9 di trimester ketiga. Apa yang terjadi pada bayi pada saat kehamilan 40 minggu? Jadi bayi kita itu berbaring dengan kepala di bawah dalam posisi janin dengan kedua kakinya terangkat dan menunggu untuk dilahirkan. Paru-paru bayi dilapisi dengan sejenis gelembung busa. Gelembung-gelembung ini memastikan bahwa paru-paru tetap mengembang sebagian dan tidak mengempis saat menghembuskan nafas. Saat lahir, semua sistem tubuh harus berfungsi. Jadi bayi Anda kini berlatih gerakan bernafas, menghisap dan menelan, serta mengeluarkan enzim dan hormon. Bayi memiliki serangkaian refleks terkoordinasi yang memungkinkannya untuk menggenggam sesuatu dengan kuat, mengangkat, memutar kepala, mencari susu, melakukan gerakan berjalan, mengedipkan mata dan merespons suara, bau, cahaya, dan sentuhan. Mungkin tidak harus ada di rumah di kehamilan 40 minggu, dan kalau ada kontraksi pun kita bisa ke rumah sakit, tapi jangan terlalu kecewa karena jika belum terjadi apa-apa gitu. Karena beberapa wanita itu secara alami bisa saja hamil sampai usia ke-42 minggu. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan ukuran plasenta. Plasenta yang besar menghasilkan banyak progesteron, hormon yang memperlambat adanya kontraksi. Dan kita mungkin menjadi semakin tidak sabar untuk segera melahirkan. Dan mungkin kita juga akan sering ditelepon oleh keluarga dan teman-teman yang menanyakan apakah sudah mulai ada tanda-tanda melahirkan. Dan perhatian ini bisa saja sangat menyenangkan tapi juga sangat melelahkan. Jadi nikmatilah hari-hari terakhir kehamilan kita. Dan banyak sih perempuan yang masih merindukan perut hamil mereka setelah melahirkan, termasuk aku. Jadi aku sendiri juga kadang-kadang kangen rasanya hamil gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan di minggu ke-40 ini? Kita bisa melaporkan kelahiran. Saat bayi kita lahir, ayah sah atau orang yang mengakui anak kita, jadi orang tua dari si bayi itu bisa mendaftarkannya dalam waktu 3 hari kerja. Kalau di Indonesia aku nggak tahu ya. Dan kalau di Belanda itu hari kelahiran tidak dihitung dalam periode pendaftaran. Jadi 3 hari kerja tapi nggak termasuk hari kelahiran. Nah kalau sama hari kelahiran gitu berarti 4 hari ya. Dan pendaftaran harus dilakukan di kantor catatan sipil di tempat kelahiran, di kota kelahiran. Jadi tempat kelahiran tersebut belum tentu adalah tempat tinggal kita. Dan kita juga bisa mulai mempersiapkan perawatan bersalin dan menyusui bayi. Tugas penting di minggu pertama setelah melahirkan adalah menyusui bayi. Perawat bersalin akan membantu kita agar proses ini berjalan mulus. Dan ibu dan bayi juga senyaman mungkin gitu ya. Dan aku sendiri sih bersyukur ya waktu aku di rumah sakit. Jadi aku lahirannya nggak di rumah karena anak pertama dan juga kondisi kehamilan aku terakhir itu cukup berat gitu. Jadi aku melahirkan di rumah sakit dan aku sangat bersyukur di rumah sakit itu bidan dan perawat-perawatnya sangat sabar dan betul-betul bantu aku ya sampai aku benar-benar bisa menyusui. Dan itu adalah perjuangan
yang lumayan kayak bagi aku sih, menyusui itu adalah perjuangan tapi juga momen-momen yang indah untuk dikenang ya. Jadi itu rasanya seperti kayak aku betul-betul merasakan bagaimana perjuangan seorang ibu dan juga pengorbanan seorang ibu gitu, menahan rasa sakit untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya gitu. Jadi ASI itu sih sesuatu hal yang sangat indah untuk dialamin, tapi juga bisa dipahami kenapa banyak ibu yang memutuskan untuk tidak memberi ASI, dan aku juga sangat menghargai keputusan itu ya. Orientasi pada renang bayi. Saat bayi kita lahir, bayi mungkin merasa sangat senang berada di dalam air. Bersentuhan dengan air merupakan pengalaman yang luar biasa buat bayi. Jadi bersama bayi kita juga bisa mengikuti pelajaran berenang bayi untuk bayi dan balita, dan bisa kita lihat ya atau cari-cari informasinya di Baby Spa. Oke, aku baru tahu nih ya. Tahukah kalian bahwa 1 dari 2.000 bayi itu lahir dengan gigi, dan untungnya gigi itu nggak berbahaya, dan jika gigi tumbuh itu juga nggak berbahaya. Oke, minggu ke-41 ini adalah tanggal persalinan yang sudah lewat, tetapi kita belum melahirkan. Dan di minggu ke-41 ini itu masih normal dan ibu tidak perlu khawatir karena secara resmi persalinan antara minggu ke-37 sampai dengan ke-42 masih normal. 93% wanita melahirkan pada periode ini. Pemeriksaan berlanjut seperti biasa, dan kita bisa melihat juga ya besarnya bayi di kehamilan minggu ke-41 ini adalah 51 cm dengan berat 3.430 gram. Jadi sebesar nangka. Oke. Nah, ini si Keanu di minggu ke-37 atau 38. Aku melahirkan itu, aku lupa, kalau nggak salah kalau nggak minggu ke-37 itu di minggu ke-38. Dan besarnya bayiku itu udah sebesar bayi di minggu ke-41. Jadi dia lahirnya itu kalau nggak salah panjangnya 51 cm dan beratnya sekitar 3.750 gram gitu. Jadi cukup besar ya, makanya aku juga waktu lahiran itu dokternya, semua medis yang bantuin aku selama operasi Kaisersnee itu, operasi sesar itu, pada bilang kalau mereka happy untuk memutuskan bayinya lahiran sesar gitu ya, lahirannya pakai operasi gitu, karena bayinya cukup besar dan aku baru hamil di minggu ke-37 atau ke-38 gitu, dan bayinya udah di umur 41. Jadi itu keputusan yang sangat tepat dari ginekolog aku. Oke, di hamil ke-41 minggu ini itu adalah bulan ke-10 di trimester ketiga. Dan apa yang terjadi pada bayi di minggu-minggu ke-41 ini? Pernahkah kita bertanya-tanya apa yang diperhatikan bayi selama persalinan? Dalam beberapa jam pertama, bayi itu nggak perhatian apa-apa, karena anak kita masih tidur dengan nyenyak. Hanya ketika persalinan berlanjut dan kontraksi menjadi lebih kuat dan lebih cepat, anak kita akan memiliki lebih sedikit kebebasan bergerak dan akan terbangun. Dan yang paling tidak menyenangkan bagi anak adalah kontraksi yang mendorong. Tetapi bayi yang sehat dapat mengatasinya dengan baik. Kepala didorong ke bawah dengan dagu menempel di dada dan ia melakukan putaran poros internal. Jantung berdetak lebih cepat atau lebih lambat karena tekanan pada kepala. Selama kontraksi, jantung sering berdetak lebih lambat karena suplai darah melalui plasenta berkurang sementara. Dan apa yang terjadi pada ibu saat hamil 41 minggu? Ada beberapa situasi di mana lebih baik tidak menunggu lebih lama hingga persalinan terjadi dan memilih untuk melakukan induksi persalinan secara buatan atau menginduksi persalinan. Nah, ini ya aku baru hamil 37 atau 38 gitu, itu aku udah harus melakukan induksi. Jadi induksi buatan itu pakai balon kateter pada saat itu 2 hari lamanya aku pakai induksi, tapi enggak juga
nggak juga pecah ketuban atau nggak juga adanya kontraksi gitu. Dan akhirnya pengalaman aku itu setelah 2 hari aku induksi, terus aku dirawat di rumah sakit, balon kateternya dipecahin tapi nggak ada pembukaan. Terus nggak beberapa lama gitu ternyata ada pembukaannya 1 sampai 2, kalau nggak salah 1 sampai 2 gitu. Tapi untuk dari 2 ke 3 itu lama banget, dan lamanya itu terlalu lama sampai akhirnya kontraksinya dibantu dengan cairan Sinto, dan di situ itu kontraksinya terlalu cepat ya. Jadi setiap persekian dalam waktu 1 menit itu aku bisa kontraksi beberapa kali, dan sakitnya itu luar biasa. Dan Sintonya itu apa ya, cairannya itu cepat banget ya. Dan tetap aja walaupun kontraksinya udah luar biasa tapi nggak ada pembukaan, dan akhirnya sama dokter itu dilakukan pembukaan paksa ya, bukan apa ya, kayak pembukaan buatan gitu, tapi ternyata dia cuma bisa sampai pembukaan 5. Dan pada saat itu CTG-nya udah naik turun, dan aku juga badannya mulai panas, demam. Makanya pada akhirnya setelah kita coba induksi, kita coba pakai cairan Sinto, terus kemudian juga dilakukan pembukaan buatan dan segala macam dicoba untuk lahiran normal. Tapi ternyata pada akhirnya aku baru makan, tiba-tiba aku harus operasi saat itu juga. Jadi lumayan mual banget pada saat operasi ya. Dan itu juga sih tadinya ginekolognya juga sempat ragu. Jadi itu udah jam makan malam dan mereka ragu aku mau operasi atau enggak, terus akhirnya disuruh udah makan aja dulu gitu. Dan ternyata pada akhirnya mereka memutuskan untuk operasi. Jadi ya kejadiannya sangat cepat, tapi aku bersyukur karena akhirnya lahirannya juga lancar dan anak aku bisa lahir dengan selamat. Dan apa yang terjadi pada ibu hamil di kehamilan 41 minggu yaitu adalah tadi ya, kayak mencoba merangsang persalinan dengan induksi. Terus kita juga bisa meningkatkan peluang lahiran. Jadi bidan dapat melakukan pemeriksaan internal, merasakan apakah serviks sudah lunak dan sudah terjadi pembukaan. Jika sudah, maka bidan akan memasukkan jari ke dalam serviks. Ya, ini juga hal yang bikin aku pada saat itu sangat-sangat menderita, bisa dibilang gitu ya, menderita. Karena di rumah sakit itu nggak enaknya sih, apa ya, nggak enaknya untuk memeriksa apa terjadi pembukaan segala macam itu, pemeriksaan internal itu sangat sakit ya. Dan petugasnya juga ganti-ganti, jadi setiap ada jam dinas yang baru itu pemeriksaan internalnya ganti orang lagi, dan setiap orang itu aku nggak tahu gimana, tapi ada yang pintar memeriksanya jadi nggak terlalu terasa, jadi nggak terlalu sakit gitu. Tapi ada juga yang sangat sakit gitu ketika melakukan pemeriksaan internal. Dan itu ada, kalau nggak salah aku bisa sampai mungkin lebih dari 5 kali pada saat itu. Dan juga nggak nyaman karena orangnya ganti-ganti terus, jadi kayak nggak ada privacy gitu ya, tetap aja ada rasa risih. Dan dengan membuat gerakan memutar dengan hati-hati dengan jari-jarinya di sekitar kepala bayi kita. Jadi bidan atau perawat itu akan membuat gerakan memutar dengan hati-hati dengan jari-jari di sekitar kepala bayi. Dan ini juga lumayan sakit prosesnya, jadi itu ada juga sih manfaatnya, tahu cara mengatur nafas untuk menahan sakit. Tindakan ini akan merangsang tubuh kita untuk memproduksi zat prostaglandin yang diperlukan untuk menginduksi persalinan. Banyak wanita yang mengalami proses ini merasakan agak tidak nyaman dan tidak nyaman tetapi tidak terlalu menyakitkan. Tapi yang aku rasakan adalah tidak nyaman dan sangat menyakitkan. Jadi aku pernah dengar sih ada yang ngomong kalau melahirkannya sih nggak terlalu sakit gitu, tapi
proses dilatasi ini yang sakit gitu. Dan aku sendiri juga ngalamin ya, aku ngerasa bahwa proses ini lebih sakit gitu daripada aku melahirkan. Jadi kalau misalnya aku tahu dan boleh pilih, aku mau operasinya langsung melahirkannya langsung operasi aja dan nggak ada proses pemeriksaan internal gitu. Dan jika proses ini memberikan efek yang diinginkan, kontraksi akan mulai dalam waktu 20 jam. Tapi aku nggak ngalamin yang namanya kontraksi dari proses ini. Kontraksi itu baru aku rasakan pada saat aku dipasang Sinto. Fakta dan tips. Jadi ini ada fakta dan tips tunjangan anak. Nah ini nggak aku bacakan karena juga pasti beda sama yang ada di setiap negara ya. Terus juga tinjauan asuransi kesehatan. Posisi bayi berbaring, faktanya adalah bayi itu berbaring biasanya sesuai dengan posisi ketika dia ada di dalam rahim selama beberapa hari terakhir. Minggu ke-42. Nah, pada saat minggu ini mungkin kita udah sangat-sangat penasaran dengan wajah bayi kita. Seperti apa dia, apakah mirip papa atau mama gitu. Dan juga kita mungkin udah nggak sabar dan udah capek dan muak dengan perut yang besar gitu. Jadi di minggu ke-42 ini itu panjang bayi itu sudah 52 cm dengan berat 3.450 gram. Ini adalah bulan ke-10 pada trimester ketiga. Yang terjadi pada bayi di minggu ini, rambut halus sudah hilang dan vernixnya sudah hilang. Bayi kita akan terlihat jauh berbeda dari bayi yang lahir cukup bulan. Sebagian besar bayi yang lahir pada usia 42 minggu telah melewati masa-masa indah di dalam rahim. Dan karenanya dia terlihat cantik dan montok. Jadi kulit bayi mungkin juga akan sedikit kering dan bersisik setelah lahir. Bayi juga mungkin akan memiliki rambut yang indah. Kebanyakan bayi tidak lahir tepat pada hari HPL dan persalinan normal terjadi dalam kurun waktu 3 minggu sebelum hingga 2 minggu setelah HPL. Jika persalinan belum dimulai 2 minggu setelah tanggal HPL, kondisi ini disebut serotinitas dan kita akan diinduksi. Jadi ini yang terjadi pada saat kita hamil 42 minggu. Apa yang terjadi pada ibu saat hamil ke-42 minggu? Mungkin kita berharap untuk melahirkan secara spontan dan mungkin di rumah. Tapi jika kita tidak melahirkan di minggu ini, maka kemungkinan besar kita akan diinduksi di rumah sakit. Oke, fakta dan tips perut ibu. Ketika kita melihat perut setelah melahirkan, mungkin kita akan sedikit terkejut karena di tempat yang dulunya perut itu besar dan bentuknya sangat indah, terus kemudian yang ada adalah lapisan kulit yang meregang. Tapi jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Hanya butuh waktu untuk kembali kencang gitu ya. Dengan makan sehat dan olahraga yang cukup, maka tubuh kita akan kembali ke bentuk semula. Terus meninjau asuransi kesehatan, cuti hamil, mengatasi keluhan pasca persalinan. Jadi kita mungkin mengalami keluhan seperti nyeri linu panggul yang aku sering ceritakan gitu ya, sakit kepala tegang atau kelelahan setelah melahirkan. Pijat refleksi dapat membantu meredakan keluhan tersebut. Oke, itu dia tadi informasi tentang kehamilan di minggu ke-37 sampai dengan minggu ke-42. Semoga video aku kali ini bisa memberikan sedikit informasi buat kalian. Dan pengalaman yang aku share tadi juga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.